dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Grafina. Aku Bella Debanti Junaidi. Dan aku Sartika Indah Paraswati. Kami dari OBM, Orang Belitung Merdeka. Tapi pada video kali ini ada yang beda teman-teman. Kami bakalan nambah satu personel. Kira-kira siapa ya Bel? Kira-kira siapa ya? Siapa San kira-kira? Gak tahu juga nih siapa ya. Oke, mungkin langsung aja kita panggil orangnya. Halo, Halo. saya Yasin. Oke, Halo, jadi Yahya. hari ini OBM collab bersama Yahya. Oke, pada kesempatan ini kami bakalan menjelaskan terkait analisis hukum internasional berdasarkan PCLT terhadap kasus krisis ekonomi di Sri Lanka. Nah, di sini aku akan ngejelasin terlebih dahulu terkait latar belakang krisis ekonomi Sri Lanka tersendiri. Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terparah dalam beberapa dekade terakhir yang mulai terlihat tepatnya sejak tahun 2024. Krisis ini dipicu oleh habisnya cadangan devisa negara yang merupakan aset penting untuk membiayai kebutuhan impor dan menjaga stabilitas mata uang. Berkurangnya cadangan valuta asing membuat pemerintah Sri Lanka kesulitan membayar impor barang dan jasa yang vital bagi kehidupan sehari-hari dan perekonomian secara keseluruhan. Akibatnya, pemerintah Sri Lanka terpaksa memberlakukan pembatasan ketat terhadap impor lebih dari 3.200 jenis barang. Barang-barang yang terkena pembatasan ini sangat beragam, mulai dari makanan laut, barang elektronik, hingga alat musik, yang secara tidak langsung mempengaruhi banyak sektor masyarakat dan industri. Pembatasan ini bertujuan untuk menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan keluar modal dari negara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pilihan produk yang dapat diimpor dan dikonsumsi oleh masyarakat, serta membantu industri yang bergantung pada bahan baku impor. Dalam konteks hukum internasional, situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana suatu negara dapat menggunakan keadaan ekonomi darurat sebagai dasar untuk menangguhkan atau bahkan membatalkan perjanjian internasional yang sebelumnya telah disepakati. Untuk menjawab hal tersebut, PCLT 1969 dapat digunakan sebagai pisau analisis karena merupakan dasar hukum utama yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan pembatalan perjanjian internasional. Di sini PCLT menegaskan adanya prinsip Pakta Sanserpanda dalam pasal 26 yang berarti bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipenuhi oleh para pihak dengan itikat baik. Prinsip ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat dan pelanggaran terhadapnya hanya dapat dibenarkan dalam situasi atau kondisi tertentu yang diatur secara ketat dalam konvensi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella. Baiklah, selanjutnya, dalam kasus Sri Lanka, pembatasan impor besar-besaran serta ketidakmampuan memenuhi kewajiban ekonomi tertentu dapat memunculkan pertanyaan, apakah negara tersebut masih dapat menjalankan kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional, investasi asing, atau kesepakatan pinjaman luar negeri. Situasi ini memungkinkan diterapkannya pasal-pasal tertentu dalam VCLT yang berkaitan dengan perubahan keadaan atau ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian. Salah satu pasal penting dalam VCLT yang relevan untuk menganalisis kasus ini adalah pasal 61 yang mengatur tentang ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mengakhiri atau menangguhkan pelaksanaan perjanjian jika terjadi perubahan yang membuat pelaksanaan perjanjian tersebut secara objektif menjadi mustahil. Dalam konteks krisis ekonomi Sri Lanka, ketidakmampuan negara untuk mengimpor barang, menstabilkan mata uang, dan menjaga cadangan devisa dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakmungkinan pelaksanaan kewajiban internasional, terutama dalam perjanjian yang melibatkan pembayaran atau pertukaran barang lintas negara. Dengan demikian, pasal 61 dapat menjadi salah satu dasar argumentasi untuk meminta pembatalan atau renegosiasi perjanjian. Namun, pasal 61 VCLT hanya dapat diterapkan jika ketidakmungkinan tersebut bersifat objektif dan permanen, bukan sekadar kesulitan ekonomi sementara. Jika ekonomi suatu negara masih dapat diperbaiki atau bersifat sementara, maka alasan ini tidak cukup untuk membatalkan perjanjian secara sah. Dalam situasi Sri Lanka, krisis yang memang sangat parah, tetapi kemudian negara tersebut mendapatkan bantuan keuangan dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar. Bantuan ini berhasil menurunkan inflasi dan menambah cadangan devisa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan yang dialami Sri Lanka tidak bersifat permanen, melainkan bersifat krisis sementara. Oleh karena itu, penerapan pasal 61 perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk pembatalan perjanjian.
Selain pasal 61, pasal 62 VCLT memberikan dasar lain yang sering digunakan dalam situasi luar biasa, yaitu perubahan keadaan yang fundamental atau yang dikenal dengan asas rebus sic stantibus. Pasal 62 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan keadaan dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menangguhkan pelaksanaan suatu perjanjian apabila dua syarat utama terpenuhi. Yang pertama, keadaan yang berubah tersebut merupakan dasar penting yang menjadi pertimbangan para pihak ketika perjanjian dibuat. Dan yang kedua, perubahan itu mengubah secara radikal kewajiban yang masih harus dilaksanakan menurut perjanjian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sartika. Oke, selanjutnya, dalam konteks Sri Lanka, sebagian besar penyebab krisis memang berasal dari faktor internal seperti kebijakan fiskal yang tidak efektif, pengelolaan utang yang buruk, dan ketergantungan terhadap impor. Hal ini menimbulkan dilema hukum karena perubahan keadaan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, agar pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 62 dapat diterima, Sri Lanka harus membuktikan bahwa krisis yang terjadi bersifat di luar kendali negara. Misalnya, akibat krisis global, pandemi, atau bencana ekonomi internasional yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan dunia. Selain itu, pasal 65 VCLT mengatur prosedur yang harus ditempuh suatu negara jika ingin menggunakan alasan perubahan keadaan atau ketidakmungkinan pelaksanaan untuk membatalkan perjanjian. Negara wajib memberitahukan niatnya secara resmi kepada pihak lain dan memberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi atau negosiasi terlebih dahulu. Dengan demikian, pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Jika Sri Lanka berupaya untuk mengakhiri atau menangguhkan suatu perjanjian internasional, maka harus melalui mekanisme diplomatik dan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 65 tersebut. Dalam praktiknya, langkah yang lebih realistis bagi Sri Lanka bukanlah membatalkan perjanjian, tetapi menegosiasikan ulang ketentuan yang memberatkan. Misalnya, menunda pembayaran utang luar negeri, meminta restrukturisasi pinjaman, atau mengajukan revisi atas komitmen perdagangan. Langkah-langkah seperti ini masih sejalan dengan semangat VCLT yang menekankan itikat baik dan stabilitas hubungan antar negara. Prinsip itikat baik atau good faith sangat penting dalam seluruh kerangka VCLT. Meskipun VCLT memberi peluang untuk membatalkan perjanjian dalam kondisi luar biasa, tetapi alasan tersebut tidak boleh digunakan secara manipulatif untuk menghindari tanggung jawab internasional. Jika Sri Lanka menggunakan krisis ekonomi sebagai alasan membatalkan perjanjian tanpa bukti objektif dan transparan, maka langkah tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip Pacta Sunt Servanda. Hal ini dapat merusak reputasi internasional Sri Lanka dan menurunkan tingkat kepercayaan investor serta lembaga keuangan dunia. Di sisi lain, bantuan dana talangan dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar dapat dipandang sebagai bentuk restrukturisasi kewajiban internasional yang sah. Bantuan ini memperlihatkan bahwa komunitas internasional melalui lembaga keuangan global masih memiliki kepercayaan terhadap kemampuan Sri Lanka untuk memulihkan diri dan memenuhi komitmennya di masa depan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yahya. Selanjutnya, dengan demikian, daripada membatalkan perjanjian secara total, langkah-langkah renegosiasi atau penangguhan kewajiban sementara yang didasarkan pada asas rebus sic stantibus dapat menjadi jalan tengah yang lebih proporsional dan sesuai dengan VCLT. Secara teoritis, rebus sic stantibus merupakan prinsip yang memberikan fleksibilitas terhadap sifat kaku Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini muncul karena hukum internasional mengakui bahwa kondisi dunia tidak statis dan suatu keadaan yang berubah drastis dapat membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak adil atau mustahil. Dalam praktik hukum internasional modern, penerapan pasal 62 VCLT seringkali diinterpretasikan secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh negara-negara yang ingin lepas dari komitmen internasionalnya. Oleh sebab itu, Sri Lanka harus menunjukkan bukti empiris bahwa krisis yang terjadi benar-benar mengubah keadaan secara fundamental. Misalnya, Sri Lanka dapat menunjukkan data bahwa cadangan devisinya jatuh di bawah ambang batas minimum yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban impor, atau bahwa sistem perbankannya tidak lagi mampu menyalurkan dana untuk transaksi internasional sebagaimana disyaratkan oleh perjanjian perdagangan. Dengan demikian, penggunaan VCLT oleh Sri Lanka bukanlah upaya untuk menghindar dari tanggung jawab, tetapi untuk mencari dasar hukum agar kewajiban yang tidak realistis dapat disesuaikan dengan keadaan aktual negara. Baiklah, teman-teman, itulah hasil diskusi kami dan pemaparan kami terkait analisis mengenai Sri Lanka. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum.